Secara etimologi, kata liberal berasal dari kata liber dalam bahasa Prancis yang berarti kebebasan atau kemerdekaan. Dalam bahasa Latin, liberty berarti bebas dan bukan buddha atau suatu keadaan di mana seseorang bebas dari kepemilikan orang lain. Secara epistemologi, liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Manusia memiliki kebebasan dalam landasan pemikirannya dan mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Liberalisme dapat pula diartikan sebagai paham yang menghendaki adanya suatu kebebasan individu dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, maupun agama. Lahirnya liberalisme tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era Renaissance, abad ke-14 sampai ke-17, yang secara masif mendasari berbagai perubahan besar dalam kultur dan perbedaannya. Liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di Barat membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri sebagai dampak atas perkembangan kesadaran humanistik yang mendapatkan manusia sebagai pusat semesta intelektual. Gerakan Renaissance membangkitkan kembali tradisi humanisme Yunani, di mana pemikiran murni menjangkau keluasan ruang dan kedalaman waktu. Humanisme menekankan pada kebutuhan manusia akan kesejahteraan yang bersifat kekinian di dunia. Karakter paling kuat yang ada dalam aliran liberalisme adalah kebebasan individu dan rasionalisme. Pertama, setiap orang bebas berbuat apa saja tanpa campur tangan siapapun, termasuk negara. Fungsi negara adalah melindungi dan menjamin kebebasan tersebut dari siapapun yang mencoba untuk merusaknya. Oleh karena itu, liberalisme sangat mementingkan kebebasan dengan semua jenisnya. Kebebasan berkreasi, berpendapat, menyampaikan gagasan, berbuat, dan bertindak. Bahkan, kebebasan berkeyakinan adalah tema yang mereka ingin wujudkan dalam kehidupan ini. Kaidah kebebasan mereka berbunyi, kebebasan Anda berakhir pada permulaan kebebasan orang lain. Kedua, penganut liberalisme meyakini bahwa akal manusia mampu mencapai segala kemaslahan hidup yang dikendakinya. Standar kebenaran adalah akal atau rasio. Karakter ini sangat ketara dalam pemikiran liberal. Rasionalisme diantaranya tampak pada yang A. Keyakinan bahwa hak setiap orang bersandar kepada hukum alam. Sementara hukum alam tidak dapat diketahui kecuali dengan akal melalui media, indera atau materi atau eksperimen. Yang B. Negara harus bersikap netral terhadap semua agama, karena tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak atau absolut. Yang ada adalah kebenaran yang bersifat relatif yang dikenal dengan relativisme kebenaran. Yang C. Perundang-undangan yang mengatur kebebasan ini semata-mata hasil dari pemikiran manusia, bukan syariat agama. Idealisme liberal sesungguhnya adalah produk dari modernisasi Barat yang telah mengilas cara pandang lama yang membuat cara berpikir manusia dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Ide modernisme yang menonjol adalah pencerahan, sebuah proses kesadaran dari belagu adat dan kebudayaan, kegelapan yang memasang pikiran manusia selama berabad-abad. Liberalisme klasik melahirkan banyak pemikir yang memiliki cita-cita untuk mengangkat individu menjadi pemilik dunia secara otonom dan kebebasan diri.
dari penghalang yang memasang kebebasan individu untuk mengekspresikan diri sebagai manusia. Oleh karena itu, liberalisme dan individualisme menjadi suatu hal yang tak terpisahkan. Keduanya membentuk suatu ideologi dan cara pandang yang sangat penting bagi awal-awal pertumbuhan ide-ide modern di Barat. Selanjutnya yaitu liberalisme dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu adalah liberalisme absolut dari Thomas Hobbes. Nah, pandangan dari Thomas Hobbes ini menekankan pentingnya pemerintahan yang kuat dan absolut untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Nah, Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami cenderung egois dan cenderung bertindak sesuai keinginan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik. Nah, ini menciptakan konsep negara absolut yang dianggap sebagai kontrak sosial, yang dimana individu menyerahkan sebagian kontrak kebebasan mereka kepada pemerintah dalam pertukaran keamanan dan ketertiban. Dan selanjutnya yaitu liberalisme konstitusional dari John Locke. Pandangan John Locke yang menekankan pentingnya hak asasi individu, pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang, dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Nah, Locke berpendapat bahwa individu memiliki hak alami seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti, dan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut. Pemerintahan yang sah adalah yang mendapat dukungan dari rakyat dan dibatasi oleh konstitusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Dan ini merupakan dasar bagi gagasan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Selanjutnya yaitu liberalisme utilitarian dari David Hume. Nah, beliau menekankan pentingnya tindakan pemerintahan yang berdasarkan prinsip utilitas, yang berarti kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Nah, Hume mengatakan bahwa pemerintahan harus bertindak untuk meningkatkan kebahagiaan rakyat dan mengurangi penderitaan. Nah, dalam pandangannya, tindakan yang adil dan berdasarkan bukti adalah kunci dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, liberalisme utilitarian menekankan peran pemerintah dalam menciptakan kebaikan sosial dan kesejahteraan dengan cara yang paling efisien. Dan selanjutnya yaitu liberalisme kedaulatan rakyat dari Jean-Jacques Rousseau. Nah, Rousseau menekankan bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip mendasar dalam sistem politik yang ideal. Nah, dalam karyanya yang terkenal yaitu Kontrak Sosial, ia mengusulkan bahwa individu yang bersatu dalam masyarakat sepakat untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, konsep ini menekankan kepentingan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dan ia juga menggambarkan gagasan volonté générale atau kehendak hukum yang mengacu pada keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama yang tidak hanya menguntungkan mayoritas tapi juga minoritas. Hal ini membedakan pandangannya dari utilitarianisme yang hanya mempertimbangkan kesejahteraan mayoritas. Nah, dalam konteks pemikiran liberalisme, Rousseau memberikan dasar untuk pandangan yang mendukung hak-hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat, yang merupakan elemen-elemen penting dalam pemikiran liberal tentang kebebasan dan demokrasi. Dan selanjutnya itu adalah liberalisme egalitarian dari Immanuel Kant. Nah, pandangan beliau tentang liberalisme yaitu Kant mengembangkan gagasan imperatif kategoris yang berfokus pada perlakuan individu sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Nah, prinsip ini mendukung hak asasi individu dan perlakuan yang adil bagi semua. Dan Kant menganggap bahwa semua individu memiliki martabat moral dan harus diperlakukan sebagai akal budi yang otonom. Ini mendukung gagasan dasar kesetaraan dalam pemikiran liberal egalitarian. Dan ia mengemukakan bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk tidak melanggar hak individu yang sesuai dengan prinsip-prinsip liberal tentang penghormatan terhadap kebebasan individu.
Selanjutnya itu adalah liberalisme utilitarianisme hedonis dari Jeremy Bentham. Nah, dalam konteks liberalisme, pemikiran Bentham berfokus pada prinsip-prinsip utilitarian yang mendukung gagasan kebebasan individu dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Utilitarianisme hedonisme dari Bentham menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bersih yang maksimum untuk jumlah orang yang paling banyak. Nah, dalam pemikirannya, kebahagiaan didefinisikan sebagai peningkatan kegembiraan dan penurunan penderitaan. Nah, dalam pandangan utilitarian, Bentham, tugas pemerintah adalah untuk menciptakan kebijakan dan undang-undang yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan. Nah, ini dapat mencakup pemikiran tentang regulasi ekonomi, perlindungan hak individu, dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bahagia. Nah, dalam konteks liberalisme, konsep utilitarianisme dari Bentham ini menggabungkan prinsip kebebasan individu dengan upaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial melalui tindakan pemerintah yang baik dan berdasarkan data empiris. Dan selanjutnya yaitu liberalisme utilitarianisme sosial dari John Stuart Mill. Nah, pemikiran utilitarisme sosial yang menggabungkan aspek-aspek dari utilitarianisme dengan prinsip-prinsip liberalisme sosial. Nah, Mill mempertahankan gagasan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bersih yang maksimum bagi sebagian besar orang. Namun Mill menekankan bahwa tidak semua kebahagiaan itu setara. Ia membedakan antara kebahagiaan tingkat rendah atau sensory pleasures dan kebahagiaan tingkat tinggi atau intellectual and moral pleasures. Nah, ia sangat mendukung hak asasi individu dan ia menganggap sebagai prinsip yang krusial dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa hak asasi individu harus dihormati dan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Dan Mill adalah pendukung gagasan bahwa kebebasan berpendapat adalah kunci bagi perkembangan individu dan masyarakat yang sehat. Ia merumuskan prinsip hentikan merugikan orang lain yang membatasi keterlibatan pemerintah dalam kehidupan individu hanya jika tindakan individu tersebut berdampak negatif pada orang lain. Dan ia mendukung pemerintahan demokratis yang melibatkan pengambilan keputusan politik. Nah, dalam esensinya, utilitarianisme sosial Mill menggabungkan prinsip-prinsip utilitarian dengan prinsip-prinsip liberalisme, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mencoba menyelaraskan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan penghargaan terhadap hak individu dan kebebasan individu. Selanjutnya itu adalah liberalisme klasik dari Friedrich August Hayek. Liberalisme klasik yang digagas oleh Friedrich August Hayek ini menekankan pentingnya ekonomi pasar bebas, kebebasan individu, dan keterbatasan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Nah, Hayek percaya bahwa pasar bebas, persaingan, dan kebebasan ekonomi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Ia menganggap pemerintah harus memiliki peran terbatas dalam mengatur ekonomi, dengan fokus pada perlindungan hak milik dan kontrak. Nah, liberalisme klasik Hayek ini menentang gagasan perencanaan ekonomi sentral dan mengadvokasi sistem ekonomi yang lebih terdesentralisasi dan berbasis pada inisiatif individu.